jangan sampai kita salah di dalam menghormati keturunan Rasulullah. Di Indonesia, wali-wali Songo dulu menyebarkan agama Islam ini adalah para turunan-turunan Rasulullah. Dari mana? Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah dari Musa Al-Kazim. Tadi saya sebutkan Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Itu punya kakak yang menjadi imam namanya Imam Musa Al-Kazim. Dari situlah para wali Songo, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Sunan Kudus mempunyai nasab ke Rasulullah melalui Imam Musa Al-Kazim. Yang lainnya banyak juga yang mengaku keturunan Rasulullah. Sejak abad ketiga, ratusan kabilah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Di zaman Turki Utsmani ada 17.000 orang yang ketahuan dia mengaku cucu Nabi, sementara tidak jelas. Itu sejak zaman dulu orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu sudah banyak. Sejak abad ketiga Hijriah, orang-orang banyak mengaku keturunan Nabi. Bahkan sampai jadi raja di Mesir, Bani Ubaid, dia mengaku keturunan daripada Nabi Muhammad, sampai dihormati oleh orang, kemudian dijadikan raja. Setelah 200 tahun baru ketahui bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ngaku cucu Nabi zaman sekarang ini bisa dites dengan dua cara. Pertama, kalau ada orang saya cucu Nabi, mana silsilah kamu? Kalau dia sudah melampirkan silsilah bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian kita uji satu persatu mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, ada dalilnya. Fatimah punya anak namanya Husain, ada dalilnya dari hadis. Husain punya anak Ali Zainal, ada dalilnya dari hadis. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baghir, ada dalilnya. Muhammad Al-Baghir punya anak namanya Ja'far Shadiq, ada dalilnya dari kitab-kitab. Kemudian Ja'far Shadiq mempunyai anak namanya Muhammad An-Naqib, ada dalilnya di kitab-kitab. Muhammad An-Naqib mempunyai anak namanya Isa Ar-Rumi, dilihat di kitab-kitab nasab abad 3 Hijriah. Banyak ada di internet, kita tinggal download. Betul, dia mempunyai anak namanya Ahmad bin Isa. Isa nama ayahnya Muhammad. Muhammad betul punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi betul punya ayah namanya Ja'far Shadiq. Ada orang di Indonesia yang saya sudah periksa, ibu-ibu. Dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Di persidangan dia ngaku cucu Nabi. Di ceramah dia ngaku cucu Nabi. Dalam darahku ada darah Rasulullah, dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Saya periksa silsilah dia, ternyata silsilahnya melenceng kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dalam lindungan Allah dan semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama, yang mana ceramah ini teman-teman sudah tahu, orang yang lagi viral, yang lagi trending, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل على الهدى للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا رحمن يا رحمن يا جلال. أما فيا ketua ketua nasional kecamatan seluruh lembaga NU yang hadir, muslimah NU, fataya NU, IMU dan IPPN dan NU, ketua panitia, ketua ustaz Bapak Camat Kecamatan Rajajik, Bapak Kapolsek Rajajik, Bapak Rajajik, Bapak Kepala Desa Rajajik, Ketua RW, Ketua RT, para hadirin hadirat, ibu bapak, pemuda, adik-adik, rahimakumullah. Warga Sukamana malam hari ini mengadakan acara maulid baginda Nabi besar Muhammad, mengharapkan cinta kasih dari baginda Nabi, mengharapkan syafaat baginda Nabi. Pengen mendapatkan cinta kasih dari Nabi, Bu? Pengen tidak? Pengen mendapatkan syafaat Nabi? Pengen mendapatkan predikat sebagai umatnya baginda Nabi? Kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan syarat-syarat tertentu. Tidak sembarangan orang bisa diakui sebagai umatnya baginda Nabi. Kenapa? Karena umatnya baginda Nabi mempunyai ciri-ciri tertentu. Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa syarat seseorang bisa dijadikan sebagai umatnya Nabi, sebaik-baiknya umat, pertama haruslah ia ta'muruna bil ma'ruf,
mau untuk memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan dia mau untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka barulah kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Amar ma'ruf, ma huwal ma'ruf? Al-ma'rufu huwa ma yustahsanu bil aqli wa syar'i husnuhu. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan dianggap baik oleh syara. Sesuatu apabila dia dianggap baik oleh akal saja, tidak dianggap baik oleh syara, maka dia tidak disebut al-ma'ruf. Begitu pula sesuatu yang dianggap baik oleh syara tapi tidak dianggap baik oleh akal, maka dia tidak disebut al-ma'ruf. Ibu senang pakai kalung emas? Senang gak pakai kalung emas? Berapa gram? 100 gram. Suami ingin nyenengin istri, pakai kalung emas 100 gram. Bagus apa tidak suami yang pengen nyenengin istri begitu? Bagus apa tidak? Ibunya mau nggak dikalungin emas? Baik menurut akal. Uangnya dapat minjem dari rentenir, bagus tidak? Baik menurut akal, tapi tidak baik menurut syara. Ini tidak disebut al-ma'ruf. Auratnya laki-laki menurut kitab-kitab fikih madhab Syafi'i, auratur rajuli minas surrati ila rukbati. Betul. Auratnya laki-laki dari udel sampai dengkul. Kalau kita sholat dohor hanya pakai sarung, tidak pakai baju, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah. Kenapa sah? Karena memang batasannya aurat laki-laki dari udel sampai dengkul. Tapi kalau kita sholat Jumat, masuk ke masjid, kita sholat di shop awal, hanya pakai sarung saja, nggak pakai baju, nggak pakai peci, kira-kira menurut akal baik apa tidak? Yustahsanu bis syar'i tapi la yustahsanu bil aqli wal urfi. Menurut syara dia sudah sah. Orang batasan daripada aurat laki-laki cukup menutupi daripada surah udel ila rukbah dengkul. Tapi kalau dia sholat di masjid hari Jumat di shop awal, apalagi kalau dia jadi imam, nggak pakai baju, itu dianggap orang stres Pak Kapolsek. Maka hal itu tidaklah disebut sebagai al-ma'ruf. Tidak disebut apa? Al-ma'ruf. Apa yang disebut mungkar? Al-munkaru huwa ma yungkaru bisyar'i wal aqli. Sesuatu disebut kemungkaran apabila dia diingkari oleh akal dan diingkari pula oleh syara. Sesuatu yang diingkari oleh akal juga dia diingkari oleh syara, itulah namanya mungkar. Orang minum minuman keras di jalan, di gang Sukamana, di depannya musola, menurut akal baik apa tidak?
menurut syara boleh apa tidak minum minuman keras? Inilah disebut mungkar. Kalau dia itu minumnya di dalam kamar, itu ismun dan juga mungkar inda nafsihi. Akalnya mengatakan ini haram, menurut syara juga haram. Karena orang yang minum minuman keras menurut akal, nanti otaknya bisa ngacak. Menurut akal minuman keras itu adalah tidak baik, menurut hukum syara juga minuman keras itu jelek. Mungkar sih, tetapi tidak mungkar indan nas. Tapi kalau dia minum minuman keras di depan masjid, sudah itu ismun, juga mungkar. Mungkarun inda nafsihi wa mungkarun inda ghairihi. Kemungkaran bagi dia karena menurut akal yang namanya minuman keras itu jelek buat kesehatan otak, juga dia mungkar menurut orang lain karena dipandang secara akalnya jelek, dipandang secara syara'nya juga jelek. Kalau orang sudah dia mau al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka barulah dia disebut kuntum khaira ummatin. Dia bisa disebut umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syarat ketiganya, wa tu'minuna billah. Ada orang yang amar ma'ruf, suruh orang pada nyumbang orang miskin, suruh orang pada nyumbang du'afa, suruh orang nyumbang anak yatim, tapi dia Kristen, tapi dia Yahudi, maka itu juga tidak disebut umat terbaik, tidak diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak punya iman kepada Allah dan tidak punya iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama, Bu. Syarat kedua, kita pengen diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wal yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang moderat, umat yang tawasud, umat yang tidak fundamentalis, umat yang tidak radikalis, umat yang toleran, bukan umat yang intoleran. Dia umat yang tidak ifrat, juga umat yang tidak. Itulah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ada agama ini bisa enggak ehonya dikecilin, kita ngomongnya jadi nunggu pantulan dulu, betul Bu? 1 2 agama Yahudi bukanlah agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agama Yahudi ifrat, dia menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Allah yang maha suci, Allah yang laisa kamislihi syai'un. Kata orang Yahudi, dia mempunyai sifat-sifat manusia. Kata orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah adalah orang, Allah adalah zat yang pelit, Allah adalah zat yang fakir, orang zat yang miskin. Wa nahnu aghnia, kamilah orang-orang kaya. Orang Kristen menyifati manusia dengan sifat-sifat Tuhan. Kata orang Kristen, Nabi Isa ini
adalah Tuhan. Makhluk diberikan sifat-sifat Tuhan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa bisa memberikan rizki. Nabi Isa bisa mengampuni dosa-dosa. Dan mengampuni dosanya bisa diwakilkan kepada pendeta. Makanya ada penebusan dosa kepada pendeta. Tapi agama Islam, dia tidak menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk dan juga tidak mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah. Kata Islam, Allahu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun. Maka hari ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada kelompok-kelompok Islam yang dia tidak mempunyai ciri utama agama Islam, yaitu tawassut wasatiyah, maka dia tidak mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam yang sesungguhnya adalah wasatiyah, agama yang moderat. Kalau hari ini ada kelompok Islam yang dia di dalam mengambil sikap keagamaan tidak moderat, maka dia tidak paham akan makna agama Islam yang sesungguhnya. Dulu ada paham bahwa af'alul ibad makhluqatun bihim. Pekerjaan makhluk, pekerjaan kita orang diciptakan oleh diri kita sendiri tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan kita ngaji ini dapat diri kita sendiri. Kita maksiat dapat diri kita sendiri. Kita berzina itu dapat diri kita sendiri. Kita adzan dapat diri kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ini orang-orang yang berpaham seperti ini disebut dengan paham Qadariyah. Disebut paham apa? Disebut paham apa? Sebaliknya ada golongan Islam yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan makhluk, pekerjaan orang Islam, pekerjaan manusia diciptakan sepenuhnya oleh Allah tanpa ada ikut campur tangan manusia sedikit pun. Jadi kita ngaji dapat Allah, kita sholat dapat Allah, kita maksiat dapat, kita zina dapat. Tidak ada campur tangan kita sendiri. Ini disebut dengan paham Jabriyah. Paham apa? Di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah adalah paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham apa? Ahlus Sunnah, dalam paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perbuatan manusia diinginkan oleh manusia sendiri, tetapi terciptanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Orang-orang Qadariyah, mereka ini mempunyai dalil. Kalau ahli sunnah wal jamaah dalilnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwa kamu boleh berkeinginan tetapi keinginanmu terbentur oleh keinginan Allah. Sedang kata orang-orang Qadariyah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang adalah apa yang dilakukannya, dan kemudaratan seseorang adalah dari perbuatan jeleknya. Orang-orang Jabriyah juga punya dalil.
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan seluruh apa yang kamu lakukan. Tetapi dalil harus dikonversikan, dimunasabahkan dengan dalil-dalil yang lain. Ahli sunnah wal jamaah mengkombinasikan, memunasabahkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, kemudian ditakwil sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Itulah akidah kita, akidah ahli sunnah. Ini ngomongnya agak susah karena saya harus menunggu feedback daripada sound sistemnya terlalu jauh. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang suka manah ini kalau subuh pakai kunut apa tidak? Kalau habis sholat suka dikiran apa tidak? Itu namanya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia dibawa oleh Wali Songo. Kemudian ajarannya dilembagakan menjadi Nahdlatul Ulama. Ciri Nahdlatul Ulama kalau sholat subuh dia pakai kalau habis sholat dia zikir, kalau punya istri hamil 3 bulan 4 bulan dia surabian, kalau istrinya hamil 7 bulan dia punaran, kalau anaknya dikasih nama dia marhabanan, kalau rumahnya baru selesai mau ditempatin dia manakiban. Itu ciri-ciri Islam ciri-ciri Islam Nahdlatul Ulama yang dibawa oleh Wali Songo, yang secara akidah ikut kepada ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Apa namanya? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah cirinya apa? Kalau orang sudah kafal kawang wujud kidam bako, diajarkan sejak kecil, itu namanya akidah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ibu-ibu hafal wujud kidam bako? Coba saya jajal apakah orang Sukamanah masih kuat NU-nya. Wujud tepuk tangan. Ternyata residen Sukamana residen Ria Asri Sukamana 1, NU-nya kuat. Ketua MWC NU-nya mantap, ansornya ganteng-ganteng, bansernya kuat-kuat. Kalau punya anak perawan jangan ke siapa-siapa, kasihin nama banser. Kalau ibu anaknya pengen aman seumur hidup, nikahin nama banser. Kalau ibu anaknya pengen barokah, nikahin nama kiai. Amin. Mau anaknya dikasih ke kiai? Bu, nyari menantu soleh susah.
Susah nyari menantu soleh. Pokoknya jangan mikir-mikirin apa dia udah punya istri apa belum, jangan. Kalau kelihatannya soleh kayak begini, pakai jubah, pakai sorban begini kan ciri-ciri orang soleh. Udah, daripada kejeblug. Kalau pengen selalu bahagia, nyari anak-anak marawis, maka akan selalu dinyanyiin lagu kesukaan mertua. Amin ya robbal. Ibu-ibu, kewajiban ibu sebagai orang tua kepada anak yang pertama adalah mengajarkan bahwa nabinya namanya Muhammad. Ini wajib diajarin. Wa yajibu 'alal abai ayyu'allimu auladahum anna nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya mengajarkan anak kita yang dia sudah bisa ngomong untuk diketahui bahwa nabi kita namanya Muhammad. Siapa nabi kita? Ya ibu mah pasti tahu, diajarin tuh sama anaknya. Nabi kita namanya siapa? Gitu. Muhammad. Lahirnya di mana? Di kota Mekah. Diutusnya di mana? Di kota Mekah. Hijrahnya kemana? Ke kota Madinah. Meninggalnya di mana? Di kota Madinah. Dikuburnya di mana? Di kota Madinah. Ibunya siapa namanya? Aminah. Ayahnya siapa? Abdullah nama ayahnya. Coba sambil pakai musik. Kalau hafal berarti ini kewajiban ibu-ibu dan bapak-bapak sudah selesai. Pertama sebelum anaknya hafal, bapak-bapak ibu hafal. Bapak-bapak ibu-ibunya harus hafal. Ayo, rohatil. Ini jangan pakai suara, suaranya ibu-ibu. 1, 2, 3. Rohatil. Jangan pakai suara. Ini hukumnya.
Yang keras ibu-ibu. Teruskan. Coba kasih mic kepada salah satu ibu-ibu yang ada di bawah. Kalau pemain marawis dia udah hafal. Ibu-ibu kasih nama ibu-ibu. Ini hukumnya wajib agar diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau harus baca Khulasah Nurul Yakin, ini harus cari guru. Kalau musik itu gampang untuk masuk ke dalam otak anak kita. Udah ada mic-nya? Terusin. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Taman paling membela. Saat remaja. 25 inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Di peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Belum jadi rasul para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Bilayalil maulidi wa barikun nuri yabnu min ma'ani ahmadi. Rahatil adhyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu kepada anak-anaknya yang pertama adalah tentang tauhid. Wa qala Luqman wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
Yang pertama yang harus diajarkan adalah jangan menyekutukan Allah. Tauhid bahwa Tuhan hanyalah Allah. La ilaha La ilaha La ilaha Setelah itu ajarkan anak kita tentang Nabi Muhammad, bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah, diutus di kota Mekah. Namanya Nabi Muhammad, ibunya adalah Aminah, ayahnya adalah Abdullah. Ia punya anak namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra punya anak Sayyidana Hasan dan Sayyidana Husain. Kemudian istrinya pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Siti Hafsah, yang keempat Siti Sauda, selanjutnya Siti Salamah, Siti Habibah, Siti Ummi Habibah, Siti Zainab binti Zahsi, Siti Zainab binti Khuza'ah, Siti Juwairiyah, Siti Maria Al-Qibtiyah. Kakeknya namanya Abdul Muttalib, pamannya adalah Abu Talib radhiyallahu an. Dia hijrah ke Madinah, kemudian dia wafat di Madinah, kemudian dia dimakamkan juga di kota Madinah. Ini hukumnya wajib bagi seorang ayah untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya. Apalagi kalau tahu keturunannya ke bawah. Sayyidina Nabi Muhammad punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, Husain punya anak Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi memiliki anak namanya Ahmad, Ahmad punya anak 3, yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Ini apalagi? Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah Muhammad. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib, yang bagi maknanya seyogianya, kadang maknanya wajib, kadang maknanya mustahab. Seyogianya bagi seseorang, setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah bernisbat mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad seseorang yang tidak punya hak. Kenapa kita harus mengetahui siapa keturunan Rasulullah yang asli, siapa keturunan Rasulullah yang palsu? Karena kita punya kewajiban menghormati keturunan Rasulullah. Jangan sampai kita salah di dalam menghormati keturunan Rasulullah. Di Indonesia, wali-wali Songo dulu menyebarkan agama Islam ini adalah para turunan-turunan Rasulullah. Dari mana? Wali Songo ini adalah keturunan Rasulullah dari Musa Al-Kazim. Tadi saya sebutkan Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi.
itu punya kakak yang menjadi imam, namanya Imam Musa Al-Kadzim. Dari situlah para wali songo, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Sunan Kudus mempunyai nasab ke Rasulullah melalui Imam Musa Al-Kadzim. Yang lainnya banyak juga yang mengaku keturunan Rasulullah. Sejak abad ketiga, ratusan kabilah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Di zaman Turki Utsmani ada 17.000 orang yang ketahuan dia mengaku cucu Nabi, sementara tidak jelas. Itu sejak zaman dulu orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu sudah banyak. Sejak abad ketiga Hijriah, orang-orang banyak mengaku keturunan Nabi. Bahkan sampai jadi raja di Mesir, Bani Ubaid, dia mengaku keturunan daripada Nabi Muhammad, sampai dihormati oleh orang, kemudian dijadikan raja. Setelah 200 tahun baru ketahui bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ngaku cucu Nabi zaman sekarang ini bisa dites dengan dua cara. Pertama, kalau ada orang saya cucu Nabi, mana silsilah kamu? Kalau dia sudah melampirkan silsilah bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian kita uji satu persatu mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, ada dalilnya. Fatimah punya anak namanya Husain, ada dalilnya dari hadis. Husain punya anak Ali Zainal, ada dalilnya dari hadis. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baghir, ada dalilnya. Muhammad Al-Baghir punya anak namanya Ja'far Shadiq, ada dalilnya dari kitab-kitab. Kemudian Ja'far Shadiq mempunyai anak namanya Muhammad An-Naqib, ada dalilnya di kitab-kitab. Muhammad An-Naqib mempunyai anak namanya Isa Ar-Rumi, dilihat di kitab-kitab nasab abad 3 Hijriah, banyak ada di internet, kita tinggal download. Betul, dia mempunyai anak namanya Ahmad bin Isa. Isa nama ayahnya Muhammad. Muhammad betul punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi betul punya ayah namanya Ja'far Shadiq. Ada orang di Indonesia yang saya sudah periksa, ibu-ibu, dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Di persidangan dia ngaku cucu Nabi, di ceramah dia ngaku cucu Nabi. Dalam darahku ada darah Rasulullah, dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Saya periksa silsilah dia, ternyata silsilahnya melenceng kemana-mana. Ini ibu-ibu ini manggut-manggut, kenapa? Ini calon menantu saya galak amat katanya. Orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi ternyata secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya siap untuk berdebat, saya siap untuk di pengadilan mempertanggungjawabkan kata-kata saya bahwa yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad di Indonesia yang bergelar Habib-Habib itu bukanlah keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukan dengan nasab tapi dengan tes DNA. Kalau ada orang ngaku anak seseorang zaman sekarang, misalnya ada orang si Jabrik ngaku anaknya Kiai Anu yang sudah meninggal. Tiba-tiba dia datang bahwa saya anak wayuan, anak candungan, yang tidak diketahui orang, tiba-tiba datang minta warisan kepada keluarganya almarhum.
itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Dengan apa? Tes DNA. Tes DNA ini selain dia bisa untuk mendeteksi daripada nasab yang dekat, ayah kepada kakeknya, anak kepada ayahnya, juga tes DNA ini bisa mendeteksi nasab yang ribuan tahun yang lalu. Karena apabila seseorang hari ini hidup, laki-laki dia, maka dia akan membawa kode genetik ayahnya, kode genetik kakeknya, genetik dadanya, terus sampai ke atas laki-laki Nabi Adam. Saya ulangi, apabila seorang laki-laki, Bu, hari ini saya membawa kode genetik ayah saya, kakek saya, buyut saya, lurus laki-laki sampai Nabi Adam. Itu bisa dideteksi. Kalau seseorang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, maka dia harus mempunyai kode genetik Rasulullah. Haplografnya dulu dilihat. Haplografnya apa? Haplografnya Rasulullah, orang-orang Arab keturunan Quraisy adalah J1. Ambil darahnya, ambil hidungnya, ingus, ambil ludahnya, diperiksa di BRIN. Sekarang ibu-ibu akan ketahuan ayahnya ini keturunan siapa. Dari mulai ayahnya ibu-ibu sampai Nabi Adam ketahuan. Ibu-ibu sekarang yang hadir di sini, kalau diambil ludahnya, dimasukkan ke lab, akan ketahuan ibunya siapa, neneknya siapa, garis lurus sampai ke Siti Hawa. Dan para keturunan Rasulullah yang ada di Timur Tengah sudah mengadakan tes DNA. Hasilnya mereka adalah keturunan Nabi yang berkode haplograf J1. Sedangkan yang ada di Indonesia ini, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari orang-orang Yaman, itu haplografnya adalah G. Apa artinya G? Dia bukan keturunan Arab. Jangankan dia keturunan Nabi, keturunan Arab aja bukan. Bahkan menurut Dr. Kaim, kebetulan saya punya nomor Dr. Kaim dan Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset Inovasi Nasional, saya tanya, Dok, ini keyakinannya keyakinan berapa persen? Keyakinan ini Pak Kiai ilmu biologi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau orang yang hari ini mengaku turunan Nabi, haplografnya harus apa, dokter? Harus J1. Kalau dia ini ngaku cucu Nabi, harus ketahuan orang Arab apa bukan? Itu yang pertama. Kode haplografnya orang Arab adalah J1. Setelah ketahuan kode haplograf J1 bahwa dia adalah orang Arab, nanti dicari kode genetik STR-nya yang menunjukkan bahwa dia keturunan Adnan. Kalau sudah ketahuan kode genetik Adnan, maka dicari kode genetik Bani Hashim. Setelah diketahui ada kode genetik Bani Hashim, dicari kode genetik Sayyid Ali. Karena keturunan Nabi Muhammad jalur laki-laki adalah mereka yang keturunan daripada Sayyidina Ali. Kalau sudah punya kode genetik Sayyidina Ali, maka harus dicari, kalau ngakunya jalur Imam Husain, harus ada kode genetik Imam Husain. Kalau dia ngakunya jalur Hasan, harus punya kode genetik Imam Hasan. Dan ternyata para habaib yang ada di Indonesia ini, dia tidak punya haplograf Arab, dia tidak punya kode genetik daripada Adnan,
dia tidak punya kode genetik daripada Bani Hashim, dia tidak punya kode genetik daripada Quraisy, dia tidak punya kode genetik daripada Abi Thalib, dia juga tidak punya kode genetik daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Lalu jika secara pustaka tidak terbukti karena tidak dicatat oleh kitab-kitab nasab selama 550 tahun, secara tes DNA juga gagal, berdasarkan apa saya terutama harus percaya bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam penelitian saya, nasab mereka tidak dicatat pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sedangkan yang diaku mereka adalah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini orang yang hidup pada abad ke-4. Dia wafat 345. Kitab-kitab yang ada di abad itu sudah ada. Kita bisa lihat di kitabnya Sirru Silsilatil Alawiyah. Kita bisa lihat di kitab Imam Al-Ubaidili yang ada di abad ke-5. Siapa anak-anak daripada Ahmad bin Isa? Kata mereka, mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaidillah. Saya cari di kitab-kitab abad ke-5, tidak ada anak Ahmad bin Isa yang namanya Ubaidullah. Lalu di abad ke-6, kitab udah banyak. Imam Al-Fakhrur Razi mengarang kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Talibiyah. Dia katakan Imam Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidullah. Kitab abad ke-7, ke-8, ke-9 awal semuanya sama, bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. 550 tahun nasab ini tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Karena bukan keturunannya. Lalu pada abad ke-9 ada seorang Habib yang dia nyatet sendiri bahwa saya bin Abdullah atau Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Nyatet dewek. Lalu dia punya anak, punya keturunan yang jadi ulama, punya murid namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar nyatet silsilah gurunya sesuai dengan pengakuan gurunya. Makanya kata orang-orang yang membela nasab Alawi, Imaduddin nama Ibnu Hajar hebatan siapa katanya. Lah Ibnu Hajar nyatetnya abad 10. Sedangkan yang mahalun niza, yang dipermasalahkan ini adalah orang yang ada di abad ke-4. Dari mana Ibnu Hajar tahu bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, sedangkan dia hidupnya di abad 9. Dan di dalam kitabnya dia katakan bahwa saya nyatet ini bin sesuai dengan Ba'alawi sekarang dari gurunya yang seorang Ba'alawi. Jadi bukan hasil penelitian. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani juga nyatet seperti itu. Karena apa? Karena dari mereka sudah bikin kitab, tinggal nyontoh di situ tanpa ada penelitian. Kalau orang yang mau meneliti, maka dia akan tahu bahwa silsilah nasab ini adalah palsu. Kalau mau meneliti, tidak boleh kita di dalam nasab yang berkaitan dengan nasab Rasulullah hanya bermodalkan taklid. Dan tidak boleh orang yang sudah tahu seperti saya tidak memberitahunya pada orang lain. Kenapa? Karena apabila kita tahu seseorang bernisbat kepada Rasul ini palsu, kemudian kita diam, maka kita berdosa. Kenapa? Karena menjaga nasab Rasulullah adalah minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita sembunyikan, maka kita akan berdosa. Maka di mana-mana selain saya berceramah tentang maulid, tentang acara Khatmil Quran, akan saya sisipkan apa yang sudah saya tahu dari penelitian saya di dalam kitab-kitab nasab,
bahwa orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi di Indonesia yang bergelar Habib tidak benar dan nasabnya adalah palsu, tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab yang ada pada zamannya. Ditulis oleh ulama, betul ada ditulis oleh ulama. Katanya Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya, telah mencatat nasab Ba'alawi. Betul, karena Murtado Az-Zabidi yang hidup di abad 13 punya guru seorang Habib. Ibnu Hajar punya guru seorang Habib. Lah, seorang murid nggak mungkin meneliti nasab gurunya suudon. Kenapa? Karena dia lihat gurunya soleh. Masa soleh mau bohong? Nah, kebetulan yang saya hadapi hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak soleh. Mulutnya suka mencaci pemerintah, suka mencaci pak polisi, katanya orang coklat pak polisi itu. Suka mencaci ulama, memanggil ulama mereka ulama lurus. Kalau ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka berarti ulama tidak lurus. Ini adalah pengkotak-kotakan ulama. Kalau ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat mereka, maka mereka katakan itu bukan ulama yang lurus. Tapi apabila mereka memuji ulama-ulama mereka, maka mereka akan katakan bahwa kita ikut ulama lurus. Ini kalimat kita ikut ulama lurus adalah kalimat kedustaan, kalimat yang bercabang. Agar apa? Menipu masyarakat, sehingga ulama-ulama yang tidak ikut mereka akan disebut dengan ulama-ulama yang sudah disuap, ulama yang tidak lurus lagi, ulama yang jalan surga ke sana, dia ke sana. Maka ini bahaya orang-orang yang semacam ini. Maka karena saya menghadapi orang-orang semacam ini, saya curiga, ini bener enggak sih gini nasabnya Rasul? Saya cari itu di internet, dia majang-majang nasab, ternyata ada. Saya ambil nama-namanya, saya periksa satu persatu, baru dapat 11 nama, sudah ketahuan bohongnya. Sedangkan silsilahnya ada 39 nama. Saya baru periksa 11 nama dari atas dengan kitab-kitab yang tersedia, ternyata sudah mentok, ketahuan itu nasabnya nasab palsu, nasabun muntahal, nasab yang dapat ngambil begitu saja dari nasab orang lain. Dan apa sekarang yang terjadi? Terkonfirmasi dari berbagai upaya-upaya oknum-oknum mereka membelok-belokkan sejarah dan mengambil sejarah orang untuk dicantolkan menjadi sejarah dia. Di Yogyakarta ada seorang pahlawan namanya KRT Sumodiningrat. Dia ini wafat dalam perang Sapehi melawan Belanda Inggris. Melawan Inggris. Dia mati karena melawan penjajah. Namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dari Keraton Jogja. Dia orang Jogja asli, bapaknya orang Jogja asli. Tapi akhirnya sekarang makamnya dibagusin, silsilahnya jadi KRT Sumodiningrat bin Yahya. Masa iya orang Jogja jadi bin Yahya? Lah ternyata model-model semacam ini juga sudah terjadi di Tangerang. Saya tadi di mobil lihat ada YouTube, katanya makam Gajah Barong. Makam Gajah Barong ini katanya makam Husain bin Yahya. Lah masa iya orang tiga raksa namanya Husain bin Yahya? Siapa dia? Katanya dia adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin. Nah masa iya Sultan Maulana Hasanuddin punya pengawal Husain bin Yahya, sedangkan orang-orang Yaman datang kemari 1800, Sultan Hasanuddin itu 1500. Berapa ratus tahun berarti orang itu umurnya?
Orangnya baru ada tahun 1800, kok dia bisa jadi pengawal pada 1500? Ketahuan bohongnya. Makanya ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Banyak yang sejarah bangsa Indonesia sekarang dibelokin, tidak sesuai dengan kesejarahannya. Kenapa kita harus memiliki kepedulian? Karena 100 tahun lagi bisa jadi sejarah Indonesia ini akan bergeser. Yang menjadi penyebar agama Islam bisa jadi dia bukan Wali Songo lagi nanti. Kenapa? Karena banyak makam-makam sekarang yang makam ini kemudian dikasih nama, dikasih tahunnya 1400, sedang Wali Songo datangnya 1500. Ada makam 1400, ada makam 1300. Nanti bingung anak-anak kita. Wah, berarti sejarah kita yang kita baca di dalam buku sejarah ini salah. Sebenarnya bukan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Buktinya ada makam-makam yang umurnya sudah 1300 tahun. Tahun 1300 sudah ada di Indonesia. Ini yang akan terjadi. Sejarah Indonesia rubah. Katanya yang menentukan tanggal 17 Agustus 45 itu adalah seorang Habib. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama katanya Habib, bukan Syekh Hasyim Asy'ari. Yang menentukan bendera merah putih katanya Habib. Banyak sekali, dan ini silahkan lihat di YouTube, silahkan lihat di media-media sosial, silahkan lihat di majalah-majalah bagaimana klaim-klaim ini sudah ada di media-media kita, dan ini hanya bisa untuk dirasakan kewaspadaannya oleh orang-orang yang mau baca. Dia tidak sekedar baca, dia juga mau meneliti. Kalau orang sekedar baca, tinggal dikasih sejarah palsu, kemudian dia meyakini. Lihat sekarang sudah ada di Wikipedia, Gajah Barong, pengawal Sultan Maulana Hasanuddin, nama aslinya Husain bin Yahya. Nah, kalau orang cuma baca, dia masukin ke otak, kemudian dia yakini. Kalau orang mau teliti, Husain bin Yahya tahun berapa hidupnya? 1800. Sultan Hasanuddin hidupnya tahun berapa? 1500. Masa iya orang yang hidup di tahun 1800 jadi pengawal raja yang hidupnya di tahun 1500? Nggak masuk akal. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bukan tidak cinta dzurriyyat Nabi, tetapi karena saya sangat cinta dzurriyyat Nabi, maka saya tidak ingin dzurriyyat Nabi yang palsu mengaku dzurriyyat Nabi, kemudian dia berbuat jelek, nanti Nabi dibawa-bawa. Bahkan Nabi nanti akan dijadikan tameng daripada kejahatannya. Nabi akan dijadikan tameng dari kebobrokan akhlaknya. Kalau kami berbuat jahat, maka bencilah kejahatannya, tapi jangan benci kami. Tetap wajib menghormati dzurriyyat Nabi, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Begitu doktrinnya, betul? Betul? Tetapi ajaran Islam tidak begitu. Orang yang berbuat jahat boleh dibenci agar dia berhenti dari kejahatannya, betul? Orang yang berbuat maksiat, benci dia agar dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Kalau orang berbuat jahat, kemudian kita tidak membenci dia, karena kita tidak membenci dia, kita tidak menghukum dia, akhirnya dia terus dalam kejahatannya, maka kita bisa termasuk ta'awanu alal ithmi wal ud.
Bahkan kalaulah dia ini cucu Nabi asli pakai sod, terbukti secara tes DNA, terbukti secara kitab nasab, kalau dia bersalah wajib kita hukum. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Tidak ada syariat memberikan privilege hukum kalau dia keturunan Nabi tidak boleh dihukum, tidak ada. Kalau kita menghukum orang-orang yang karena dia minum minuman keras kemudian kita berikan hukuman sosial, maka orang yang mengaku keturunan Nabi pun kita harus berikan hukuman sosial agar dia berhenti dari kejahatan dan kemaksiatannya. Itu ajaran Islam sesungguhnya. Dan tidak boleh orang rajek, orang suka manah, merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah terbukti nasabnya ataukah tidak? Karena di dalam ajaran Islam semua manusia adalah sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada keunggulan orang Arab kepada orang ajam kepada orang Arab kecuali dengan takwanya. Siapa yang bertakwa, dialah orang yang mulia. Siapa orang yang punya ilmu, dialah orang yang tinggi derajatnya. Kalau dia ini tidak punya takwa, maka berarti dia bukan orang mulia, dan kita tidak perlu memuliakan orang yang tidak mulia. Kalau dia tidak punya ilmu, berarti dia tidak tinggi pangkatnya, dan tidak boleh, tidak perlu kita untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya ilmu. Siapapun dia, keturunan siapapun dia. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak ada ajaran Islam basisnya adalah basis nasab. Tidak ada. Superioritas dalam Islam tidak ada. Semua manusia adalah sama, dan inilah ajaran Pancasila juga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Artinya semua manusia Indonesia mempunyai hak yang sama di bumi Indonesia ini. Tidak boleh saya orang Tangerang, ada Kiai Nur Rahman mau tinggal di Rajek, nggak boleh. Harus orang Tangerang aja, tidak bisa. Dari Sabang sampai Merauke ini adalah Indonesia, tanah tumpah darah kita bersama. Orang Kresek seperti saya boleh tinggal di Papua kalau saya mau. Orang Papua silahkan tinggal di Kresek. Orang Kudus silahkan tinggal di Rajek. Orang Rajek silahkan jual satu Kudus di Kudus. Demikianlah Indonesia kita, Indonesia yang indah. Tidak boleh orang-orang dari Rajek mengatakan orang Kudus bukan orang Tangerang, bukan orang kita, bukan orang pribumi. Semuanya di Indonesia ini adalah pribumi karena dia punya sejarah nenek moyang leluhurnya sebelum Indonesia ini terbentuk. Ketika kita masih kerajaan-kerajaan, kita sudah ada di Indonesia. Siapakah pribumi di Indonesia? Dialah orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia. Siapa orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia? Dialah orang yang namanya tidak ada lagi ciri-ciri nama dari tempat negaranya dulu dia berasal. Leluhur saya mungkin ada dari Arab Saudi, leluhur saya mungkin ada dari Mesir, tapi saya Imaduddin Al-Bantani, Banten adanya di Indonesia. Tidak lagi membawa nama-nama Arab, tidak lagi membawa nama-nama suku di Mesir. Yang ada adalah Imaduddin orang Banten. Banten ini adalah Indonesia. Tapi kalau ada orang misalnya dari Belanda, dia pindah ke Indonesia, sudah 3 turunan, tapi anaknya masih nama Van Houten, itu berarti dia belum pengen jadi orang Indonesia bener-bener.
Kalau dia pengen jadi orang Indonesia benar-benar, nama-nama yang masih membawa nama-nama daerah dia, negara dia dulu dihilangkan untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi Indonesia banget. Betul? Udah, orang Belanda kalau pindah ke Indonesia anaknya disebut nama Supriyadi, namanya Satrio, namanya Prabowo. Betul? Tidak boleh lagi nama-nama negeri Belanda kemudian diberikan kepada anak kita, karena kita kekeh pun ngomong bahwa kita pribumi. Kalau nama kita masih membawa nama-nama negara asal kita, berapa keturunan pun kita akan tetap merasa kita bukan orang Indonesia, karena kita membawa-bawa nama asal negara leluhur kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita malam hari ini bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi panitia yang belum punya istri. Ya Allah, kasih istri yang cantik dan solehah, kasih anak-anaknya yang soleh-solehah yang banyak, keturunannya ila yaumil qiyamah menjadi kiai, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi orang-orang kaya. Semoga kita yang belum haji malam hari ini, semoga dengan barokah maulid baginda Nabi ini, ya Allah, mudahkan mereka untuk pergi haji. Mudahkan semuanya dari kita ini untuk pergi haji, untuk pergi haji, pergi umroh, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Malaysia. Amin ya Rabbal. Yang punya utang, ya Allah, moga-moga lunas utangnya semua, asal dibayar. Amin. Moga-moga ini hijau-hijau, tinggal bajunya diganti, ditambahin supaya 2 seragamnya. Ini seragam putih, seragam hijau lagi, seragam muslimat. Tadi udah wujud kidambako itu orang NU. Maka jamiahannya beli 1 seragam lagi 180.000 di Shopee, yaitu seragam muslimat NU. Nanti undang lagi saya ke sini, semuanya ibu-ibu sudah pakai ininya hijau dan pakai baju muslimat dan tolong mic-nya jangan begini. Saya ini tidak bisa konsen ini. Yang sini nggak ada orang. Ini harusnya di sini semua. Jadi saya ngomong sini ngadepin bapak doang. Yang kesini terus nanti yang ini nggak ngeliat. Jadi cara untuk menata hadirin pun ini harus oke. Jangan asal aja begini. Susah ini saya kesana kemari nggak melihat orang. Mic-nya terlalu jauh. Jadi ada pantulan sehingga saya ngomong tidak langsung ceret, tapi harus menunggu dulu. Nah, apapun itu kita sudah berdoa kepada Allah, malam hari ini adalah malam yang penuh barokah. Malam maulid baginda Nabi, malam yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan saya tadi telah menyampaikan kewajiban saya sebagai orang yang tahu akan nasab sebagian orang yang mengaku keturunan Rasul, namun dia bukan keturunan Rasul, dan sudahlah hilang kewajiban saya untuk malam hari ini. Lebih baik walaupun kita ada riwayat seperti keturunan Maulana Hasanuddin Banten, ada manuskrip 1624, ada manuskrip 1679, ada manuskrip Bangkalan, ada manuskrip Keciribonan, ada puluhan manuskrip menyatakan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi anak keturunannya jarang sekali, mungkin di media-media sosial, mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin dia tidak mengaku karena hidungnya sudah pesek, kulitnya sudah banyak yang hitam.
keturunan-keturunan daripada Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Ampel, semuanya adalah ada riwayat di dalam manuskrip yang sudah ratusan tahun bahwa mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun mereka tidak pernah mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lebih baik walaupun kita ada riwayat sebagai keturunan Nabi, kita tidak mengakuinya, kemudian bertemu Nabi kita diaku, sangat bahagia sekali, betul, daripada orang yang hari ini kekeh mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi, marah kalau ada orang seperti saya yang tidak mengakui dia sebagai keturunan Nabi, kamu nasabnya palsu, marah dia, sampai ada yang nantang pakai golok segala saya. Coba lihat di YouTube, ada orang yang nantang saya pakai golok, katanya, ayo kalau berani sebutkan tempatnya, kapan waktunya. Orang Banten gak usah digituin. Orang Banten ditantang-tantang. Orang Banten tidak pernah ngomong-ngomong keberanian itu di hadapan orang. Orang Banten tidak pernah ngomong-ngomong menantang orang, menunjukkan keberanian. Kalau orang Banten sudah mau, tanpa ngomong, lu udah nggak ada. Itulah kisah daripada kesatriaan orang Banten, dan orang Banten tidak pernah nantang orang. Tamu siapapun akan dicintai, dimuliakan seperti memuliakan dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan oleh kami, dan kami tidak boleh membalas orang yang menghina kami dengan balasan penghinaan yang sama. Apapun yang saya ucapkan tentang nasab ini, pertama maslahatnya untuk mereka sendiri, agar mereka menyadari, agar mereka mengakui, minimal walaupun mereka tidak percaya pada saya, mereka tidak akan seperti dulu sombong terhadap orang lain. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, itu tadi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana teman-teman sudah pada mendengar sendiri ya ceramahnya seperti apa. Dan setiap kali Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berceramah dimanapun, tidak luput dari pembahasan tentang masalah nasab ya. Jadi nasab ini selalu dibahas di setiap ceramah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya nasab Ba'alawi menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman ini terkonfirmasi palsu, tidak tersambung. Dari tes DNA, ilmu sejarah, ilmu nasab juga tidak ditemukan ya, artinya terputus, tidak tersambung ke Rasulullah SAW ya teman-teman. Dan kata si Kiai Haji Imad ngaku cucu Nabi, padahal nasabnya putus, tidak tersambung, kelakuannya ya seperti itulah kelakuannya gitu ya. Jadi setiap kali Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, teman-teman sudah pada tahu semua, sudah viral sekarang membahas masalah tentang nasab Ba'alawi. Dan mudah-mudahan semua bisa sadar, misalnya Ba'alawi ini memang benar-benar tidak tersambung, ya sudahlah diakui. Dan kalau memang benar-benar nasab Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah, ya harus mengalah lah, sama-sama mengalah. Dan jangan sampai ada saling caci maki gitu ya teman-teman. Ini hanya saran ya, saran dari saya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman apabila mempunyai kritik dan saran, silahkan teman-teman jangan sungkan-sungkan ya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.